Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, berjumpa lagi bersama saya Bagus Waistiaji, mahasiswa Manajemen Universitas Cyber Asia di kelas MJ601 dengan nomor induk mahasiswa 20020101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, yang akan membahas mengenai laporan hasil observasi dari komunikasi dalam suatu organisasi. Langsung saja, pada presentasi hari ini ada beberapa outlet yang akan kami bahas. Yang pertama ialah profil singkat perusahaan, kedua struktur organisasi, ketiga gambaran pola komunikasi, keempat adalah hasil analisa, dan yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ialah lampiran. Pembahasan pertama ialah gambaran singkat perusahaan. Batik Faro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang seni kreatif kain batik khas Pekalongan. Berdiri sejak tahun 1995 sebagai home industry, kini Batik Faro menjadi salah satu perusahaan batik terkenal di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur organisasi dari Batik Faro. Batik Faro mengadopsi struktur organisasi berbasis struktur lini yang efisien. Dalam struktur ini, pemilik utama, yaitu Bapak Haji Muhtarom, mendelegasikan wewenangnya kepada 3 manajer kunci, yaitu manajer penjualan showroom, manajer produksi, serta manajer tim online. Manajer tim online bertanggung jawab penuh atas perusahaan ini ya rekan-rekan, sebagai manajer kunci utama. Karena sebagai tumpuan bagi manajer penjualan showroom maupun manajer produksi, begitu. Sedangkan manajer penjualan showroom memastikan desain serta tampilan toko fisik maupun membantu penjualan online juga. Selain itu, manajer produksi juga memastikan bahwa pesanan tim online ini dapat terpenuhi karena letaknya berbeda antara showroom dan penjualan online sendiri. Serta apa namanya? Manajer produksi ini mempunyai kendali penuh atas seluruh proses pembuatan batik dengan bantuan mandor produksi yang membantu mengkoordinasi berbagai lini produksi secara efisien. Jadi dalam produksi batik sendiri, manajer produksi dibantu oleh mandor mengkoordinasi seluruh karyawan baik penjahit, tim cutting, dan lain-lain ya rekan-rekan. Ketiga ialah gambaran pola komunikasi dari Batik Faro sendiri. Model komunikasi yang diterapkan oleh Batik Faro ialah komunikasi yang tidak hanya terjadi secara vertikal antara atasan ke bawahan saja, namun juga horizontal antara departemen dan individu yang ada di dalamnya. Sehingga pola komunikasi dalam organisasi ini ialah vertikal horizontal. Bisa kita lihat bahwa komunikasi vertikal terjadi ketika pemilik usaha utama yaitu Bapak Haji Muhtarom menjalin komunikasi dengan ketiga manajer kunci ini untuk memberikan arahan, tujuan, harapan terhadap perusahaan yang ia pimpin. Sebaliknya, manajer juga berkomunikasi apabila terdapat kendala serta memberikan laporan kemajuan dan kinerja pegawainya. Sedangkan untuk komunikasi horizontal terjadi antara individu maupun departemen yang sejajar dalam struktur organisasi. Misalnya, manajer keuangan berkomunikasi dengan manajer produksi untuk mendiskusikan mengenai anggaran dan juga biaya produksi itu sendiri ya rekan-rekan. Selain komunikasi ini juga terdapat pertemuan informal di mana terdapat briefing mingguan yang membahas mengenai progres dari penjualan, mungkin kendala produksi yang dilakukan antara pemilik Bapak Haji Muhtarom ini dengan beberapa manajer kunci serta beberapa karyawan ya, tidak seluruhnya.
Juga di akhir tahun biasanya ada evaluasi akbar. Evaluasi akbar itu dilakukan semua karyawan ya rekan-rekan. Apabila terdapat masukan, saran, kritik disampaikan, dikumpulkan jadi semua anggota di perusahaan tersebut. Next, seluruh pola komunikasi ini memainkan peran yang penting dalam menjaga kolaborasi, kejelasan tujuan, dan juga pemecahan masalah yang efektif dalam batik Faro. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, jujur, serta berkesinambungan menjadi landasan dalam memastikan keberhasilan organisasi. Dan hal ini juga membantu mendorong pertumbuhan dalam batik Faro sendiri. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hasil analisa dari wawancara yang telah kita lakukan. Bagaimana sih pola komunikasi di tiap divisi? Cuma untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai divisi marketing online ya, rekan-rekan. Di mana di divisi marketing ini menerapkan pola komunikasi sekunder. Dalam pola komunikasi ini, komunikator di mana di sini ialah kepala toko menggunakan alat bantu sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Jadi si kepala toko ini mendapatkan arahan dari pemilik utamanya Bapak Haji Muhtarom untuk mengatur semua yang berhubungan dengan perusahaan ya rekan-rekan ya. Pemilik toko menggunakan media kedua karena yang jadi sasaran komunikasinya cukup jauh tempatnya. Memang antara showroom utama dengan tim penjualan online ini letaknya cukup jauh, 500 meter sih sebenarnya, nggak terlalu jauh. Cuma memang sudah berbeda tempat, ditambah ada kesibukan sendiri dari pemilik bisnis. Sehingga dalam komunikasi secara sekunder ini, akan semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih. Sekarang komunikasi bisa lewat WhatsApp, berkirim email, begitu ya rekan-rekan. Lalu apa saja sih keberhasilan dari pola komunikasi yang dijalin oleh Batik Faro itu sendiri? Yang pertama ialah efektivitas. Dalam adanya umpan balik, komunikator bisa menyesuaikan strategi marketing dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Kepala toko juga bisa berkoordinasi dengan pemilik usaha walaupun terdapat kesibukan, begitu ya rekan-rekan. Yang kedua tentunya ialah efisiensi, di mana dengan adanya teknologi ini komunikasi bisa dijalin dalam 24 jam tanpa terkendali oleh jarak dan waktu yang memisahkan jam kerja utama, yaitu jam 8 sampai jam 4 sore, di mana kita bisa berkoordinasi juga di luar jam itu. Yang ketiga ialah kesadaran. Dengan adanya feedback, komunikan dapat meningkatkan kesadaran terhadap tujuan strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas penjualan produk tentunya ya rekan-rekan. Dan yang keempat ialah interaktivitas, di mana teknologi komunikasi modern memungkinkan umpan balik yang cepat serta interaksi dua arah antara kepala toko dan pemilik usaha. Namun di balik keberhasilannya ternyata ada beberapa krisis dalam pola komunikasi ini. Di antaranya ialah keterbatasan, di mana pemilik hanya berkomunikasi secara langsung pada kepala toko saja, sehingga keterbatasan informasi mungkin saja bisa terjadi. Untuk solusi yang bisa dilakukan, ialah kepala toko harus menyampaikan secara detail informasi yang disampaikan pemilik toko kepada seluruh admin yang dipimpinnya, sehingga admin bisa memikirkan solusi maupun evaluasi atas permasalahan yang terjadi. Untuk yang kedua ialah keterlambatan. Kepala toko harus melakukan follow up kepada pemilik toko. Begitupun jika ada case urgent di mana pemilik toko sulit untuk menghubungi kepala toko, admin lain harus aktif dalam menjalin komunikasi di grup WA untuk menjelaskan keterlambatan komunikasi dan memberikan solusi sementara yang kemudian bisa disampaikan kepada kepala toko itu sendiri.
Poin kedua ialah gaya kepemimpinan manajer di tim online. Ada dua kepemimpinan, di mana yang pertama ialah kepemimpinan otokratis, di mana di sini kepala toko sebagai penanggung jawab utama diwajibkan untuk melakukan pengambilan keputusan secara singkat dalam beberapa kasus tertentu. Dan kadang hal ini menimbulkan kekecewaan beberapa admin karena kurang sesuai dengan harapan. Namun, jika hal itu tidak diambil, bisa saja menimbulkan kerugian yang besar. Contoh, misal dalam kondisi tertentu, suatu produk itu terjual di luar marketplace, sedangkan di marketplace itu terdapat pembelian cukup besar. Kepala toko harus mengambil keputusan secara tepat. Apa langkah yang bisa diambil? Apakah akan dialihkan ke motif lain, ataukah keputusan lainnya tentunya ya rekan-rekan yang bisa mengambil poin keuntungan dari transaksi tersebut. Untuk selanjutnya ialah kepemimpinan yang transformasional. Kepala toko sebenarnya dalam beberapa kasus justru memperhatikan aspirasi admin. Beberapa masukan admin yang dianggap bisa menjadi strategi dia sampaikan kepada kepala toko dengan baik, dan manajer dalam hal ini, kepala toko senantiasa memberikan dukungan kepada semua admin untuk kemajuan perusahaan. Walaupun pada akhirnya pemilik bisnis, yaitu Bapak Haji Muhtaram, hanya berkomunikasi pada kepala toko ini terus menggali potensi yang ada dimiliki oleh setiap adminnya dalam wawancara yang saya lakukan. Next, ialah peran manajer secara interpersonal, di mana di sini ada 3 peran ya rekan-rekan. Yang pertama adalah figurehead atau simbol. Manajer divisi online bertindak sebagai representatif dalam timnya, menghadiri setiap pertemuan bisnis, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat citra dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, peran manajer ialah sebagai leader atau pemimpin. Dalam hal ini, manajer mengarahkan untuk memotivasi selalu timnya agar penjualan terus meningkat. Dan apabila kendala, manajer itu harus memberikan solusi kepada timnya. Peran yang ketiga ialah liaison atau penghubung. Manajer sebagai penghubung antar divisi. Walaupun di sini lingkungan kerjanya lebih sempit, manajer ini harus mempunyai peran sebagai penghubung apabila ada kendala antara tim marketing online dengan tim produksi, biasanya ya rekan-rekan, apabila ada kendala dalam pembuatan produk ataupun kustomisasi yang tidak bisa dipenuhi oleh tim produksi, biasanya manajer ini bisa turun tangan langsung untuk menghandle permasalahan yang terjadi. Peran selanjutnya ialah secara informasional. Di sini manajer sebagai monitor atau pemantau. Manajer mengawasi tren pasar, menganalisis data dari campaign marketing yang berjalan, serta memantau keadaan pesaing. Memang bisa dikatakan cukup sulit ya, di mana dalam hal ini manajer juga ditugaskan untuk memantau bagaimana sih kondisi pesaing, apa yang menjadi keunggulan mereka, dan kelemahan yang bisa kita jadikan poin untuk meningkatkan penjualan di perusahaan kita sendiri. Peran selanjutnya ialah diseminator atau penyebar informasi. Manajer memberikan informasi yang relevan kepada timnya, termasuk hasil analisis, umpan balik pelanggan, dan juga informasi penting lainnya. Apabila terdapat rapat dengan pimpinan utama, biasanya setelah itu manajer akan mengadakan briefing dengan tim online untuk membahas apa saja sih evaluasi yang diberikan oleh pimpinan kepada timnya untuk diterapkan nantinya, serta strategi-strategi lainnya yang bisa diusulkan oleh setiap admin begitu ya rekan-rekan, agar menjadi evaluasi di rapat selanjutnya antara manajer dengan pimpinan utamanya. Peran selanjutnya ialah spokesperson atau juru bicara. Manajer sebagai juru bicara divisi online marketing
menyampaikan informasi kepada publik, pemangku kepentingan, menyampaikan kampanye, inisiator ya dalam marketing digital. Next, peran manajer sebagai pengambil keputusan tentunya ya rekan-rekan. Dalam hal ini ada 4 poin. Yang pertama ialah entrepreneur atau pengusaha. Manajer berperan sebagai pencari peluang baru melalui campaign pemasaran digital, mengembangkan strategi yang kreatif, melakukan proyek-proyek yang dapat meningkatkan visitabilitas dan penjualan online. Peran yang kedua ialah disturbance handler atau pemecah masalah. Manajer memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam penjualan online apabila terdapat kendala dalam periklanan maupun masalah-masalah lain. Yang ketiga ialah sebagai resource allocator atau pengalokasi sumber daya. Di mana di sini manajer mengalokasikan anggaran, waktu, serta sumber daya yang lain sebagai proyek untuk mengembangkan pemasaran online. Terkadang memang di perusahaan kita menerima anak-anak magang dari SMK juga. Ini menjadi tugas bagi manajer untuk menempatkan anak magang ini agar mendapatkan pelajaran dari pekerjaan yang kita lakukan juga ya rekan-rekan, agar magang itu juga punya value bagi pelajar yang terdapat di sekolah-sekolah yang ikut magang di perusahaan kita. Dan yang terakhir ialah sebagai negosiator atau negosiator. Manajer bernegosiasi dengan pihak eksternal seperti vendor teknologi, platform iklan, mitra kolaborasi, ekspedisi, dan lain-lain. Mereka harus memastikan penggunaan sumber daya yang efisien agar mencapai hasil yang optimal. Tentunya dalam penerapan divisi online sendiri, setiap peran manajerial ini saling berkaitan dan diperlukan untuk menciptakan strategi pemasaran yang sukses dan meningkatkan efektivitas kampanye serta mencapai tujuan perusahaan pada umumnya. Poin keempat ialah gaya berkomunikasi, di mana gaya berkomunikasi tim online ini pasif tegas ya rekan-rekan, di mana pemilik usaha cenderung bersifat santai dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Namun dia menekankan bahwa masalah itu harus bisa diselesaikan dengan baik. Serta gaya komunikasi asertif, di mana kepala toko sekaligus menjadi manajer, harus mampu menjadi jembatan komunikasi antar admin dengan pimpinan. Dia harus mampu menanyakan mengenai perkembangan penjualan produk, kekurangan dan kelemahan, serta strategi apa yang bisa mengatasi segala permasalahan yang timbul dan dialami oleh setiap admin itu sendiri. Next. Untuk poin 5, kita akan membahas tipe karyawan yang ada di Batik Faro. Di mana di sini ada 3 tim ya, rekan-rekan. Ada tim online, showroom, serta produksi. Bagaimana sih tipe-tipenya? Mari kita bahas lebih lanjut. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, untuk tim online sendiri, secara asumsi, ini termasuk ke dalam tipe karyawan Y, di mana divisi pemasaran online diberikan kewajiban mengurus segala keperluan administrasi, strategi, dan penjualan. Namun, setiap anggota harus mampu mengetahui job desk apa saja sih yang dilakukan setiap harinya. Bahkan dulu waktu wawancara awal, pimpinan menjelaskan kepada saya bahwa kamu sebagai karyawan harus mengetahui apa saja sih yang dilakukan ketika kita tuh berangkat sampai selesai dalam menjalankan kerja kita, walaupun kita tidak dipantau dan diawasi setiap harinya. Namun kita itu memiliki tanggung jawab sesuai porsi kewajiban masing-masing ya rekan-rekan. Lalu kedua ialah asumsi dari tim showroom, di mana di sini termasuk dalam tipe karyawan X, di mana
karyawan memang lebih suka diinstruksikan mengenai tanggung jawab. Manajer diwajibkan untuk membuat jadwal kerja harian melalui memo harian kerja. Memang peran manajer di tim showroom ini sangat-sangat penting ya rekan-rekan. Dia harus mampu mendelegasikan wewenangnya setiap hari melalui memo harian yang harus dibaca oleh setiap karyawannya dan dijalankannya. Ketiga ialah di tim produksi hampir sama. Asumsinya ialah tipe karyawan X, di mana karyawan diinstruksikan mengenai tanggung jawab. Manajer diwajibkan juga membuat jadwal kerja melalui memo harian yang dimonitoring langsung oleh mandor produksi. Karena manajer utama mempunyai dua peran antara tim penjualan showroom dan juga tim produksi, dia mempercayakan kepada mandor produksi untuk menghandle controlling tim produksi agar komunikasi selalu terjalin dan hasil produksi pun bisa maksimal tentunya ya rekan-rekan sesuai deadline yang telah ditentukan. Lalu kita membahas mengenai motivasi dari tim online sebagai tipe karyawan Y. Manajer menekankan pentingnya mengeksplorasi kemampuan dan mewajibkan anggotanya melaporkan setiap kendala di organisasi. Jadi setiap briefing, setiap anggota tim itu harus mampu menyampaikan apa saja kelemahan dari strategi pemasaran yang telah kita lakukan, campaign-campaign yang telah kita jalankan itu kelemahan apa yang kita alami itu harus wajib kita laporkan. Dan apabila ada kendala, agar menjadi pembahasan bersama dan selesai saat itu juga, dan agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Untuk motivasi dari tim showroom, tipe X ini memang manajer harus selalu menanyakan kepada anggotanya mengenai beban kerja yang berat, serta mungkin upah dan insentif yang dianggap kadang belum sesuai yang diharapkan. Karena kadang motivasi kerja itu timbul dan tenggelam. Jadi manajer ini selalu aktif menanyakan apa sih yang menyebabkan performa kinerja setiap anggotanya itu menurun atau bagaimana mungkin kendala-kendala dalam pekerjaan. Manajer ini harus bertanya begitu ya rekan-rekan. Begitupun untuk tim produksi. Karyawan tipe X ini termotivasi oleh faktor eksternal seperti upah dan ancaman hukuman. Mungkin tim produksi ini lebih ditekankan lagi rekan-rekan. Dalam artian apabila permintaan pasar itu sedang tinggi, tim produksi ini dikejar agar produksi itu terus berjalan. Jadi memang lebih ditekankan ke tim produksi sih dalam motivasi. Next. Bagaimana tentang gaya manajemennya? Tim online sendiri lingkungan kerjanya lebih dinamis karena menunjukkan karakteristik tipe Y. Manajer memberikan lebih banyak otonomi dan kesempatan untuk berkembang untuk setiap adminnya. Jadi memang sejak awal kita dibentuk oleh kepala toko untuk bisa mandiri dan mengeksplorasi kemampuan dalam penjualan itu untuk memenuhi target perusahaan. Untuk gaya manajemen showroom, manajer lebih otoriter dan mengontrol serta mengawasi setiap karyawan mereka dengan ketat dan menerapkan banyak struktur. Karena memang setiap hari diawasi langsung oleh pemilik toko dan juga tim manajer kunci dari tim showroom maupun produksi. Jadi mungkin secara pengawasan lebih ketat ya rekan-rekan di dua segmen ini antara tim showroom maupun produksi. Begitupun di tim produksi, manajer menghadapi lingkungan kerja yang cenderung mungkin perlu menerapkan lebih banyak struktur pengorganisasian rekan-rekan. Jadi
dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa Batik Faro Pekalongan menggunakan pola komunikasi sekunder, di mana pemilik toko bisa menjalin komunikasi 24 jam melalui saluran komunikasi via WhatsApp tanpa harus dihalangi tempat dan waktu. Selain itu, admin harus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi saat briefing mingguan, sehingga kepala toko dapat meneruskan kepada pemilik toko. Pola komunikasi ini memerlukan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi secara optimal dan pemahaman mengenai karakteristik media serta kebutuhan komunikasi dari kedua belah pihak untuk mencapai keberhasilan komunikasi itu sendiri. Dalam divisi marketing online, teknologi komunikasi seperti email, chat WhatsApp, dan sosial media dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi bisnis itu sendiri. Untuk saran yang bisa diberikan dari presentasi ini yaitu yang pertama ialah optimalisasi teknologi komunikasi. Batik Faro memanfaatkan komunikasi sekunder melalui WhatsApp yang memungkinkan komunikasi 24 jam ya rekan-rekan tanpa adanya kendala. Yang kedua ialah peran aktif admin. Admin dalam hal ini harus selalu aktif menyampaikan aspirasi serta masukan dan keluhannya saat briefing dengan kepala toko, agar kepala toko ini bisa menyampaikan kepada pimpinan usaha untuk memberikan masukan terbaik untuk diterapkan nantinya. Yang ketiga ialah gaya kepemimpinan yang adaptif. Kepala toko harus mampu memberi keputusan yang secara tepat dalam berbagai situasi tertentu. Yang keempat ialah pengelolaan tim yang beragam. Mengelola tim dengan karakteristik yang berbeda tentunya memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Jika untuk tim online yang cenderung memasuki tipe Y, manajer bisa memberikan lebih banyak otonomi dan kesempatan untuk berkembang. Namun untuk sebaliknya, jika untuk penjualan showroom dan produksi yang cenderung berkarakteristik tipe karyawan X, manajer perlu menerapkan struktur yang lebih jelas dan tentunya kontrol yang lebih ketat agar pembelian intensif dapat adil dan transparan kepada seluruh karyawan. Yang kelima, pengembangan memo harian, baik tim showroom maupun produksi, manajer dan juga mandor harus membuat memo harian yang jelas dan terukur tentang rencana kerja. Jadi tidak perlu setiap hari itu membuat memo, tapi memang harus apa saja yang dikerjakan tuh jelas. Hanya saja masukan-masukan yang mungkin harus diberikan setiap harinya. Dan untuk lampiran, berikut wawancara saya dengan Kepala Divisi Tim Online, yaitu Mbak Ita Royani. Ini ialah situasi dari tim produksi Batik Faro Pekalongan. Ada cutting, ada proses finishing, dan lain-lain. Dan juga untuk ini, yang di bawah ini ialah kondisi tim penjualan Batik Faro yang letaknya berbeda dengan showroom. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, silakan sampaikan melalui channel YouTube saya di Bagus Haistiaji. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.